Halo Dea, bro. halo bro, Eh, halo, halo bro. halo bro, halo, halo Gimana? Gimana? Vin. Gimana Gimana gimana? gimana? Kabarnya gimana? Kabarnya gimana nih? Abil Abil, Tomo Tomo, kabarnya nih? kabarnya gimana nih? Abil? Ya, kalau kabar gua hari ini baik, akhir-akhir ini baik ya. Cuma gua lagi dihadapin sama dua keputusan yang sulit. Dua-duanya pilihannya bagus gitu. Pilihan ke kiri bagus, ke kanan bagus, tapi masih bimbang mau ambil jalan yang mana. Ya, semoga pilihan yang gue ambil pilihan yang terbaik ya. Amin, 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 amin. amin, amin. Amin, ya rabbal alamin. Kalau Bil, Kalau Bin, kabarnya Bin gimana? gimana kabarnya Bin? Buat gua kabarnya saat ini dan keluarga gua baik, dan doain aja ya yang terbaik. Intinya apa saat ini masih berjalan dengan baik sih. Oke, Oke, oke. oke. Ya udah. Kalau Kevin, ya udah. Kalau gua, Kalau kalau gua, gua kabar kalau ya gua baik ya kabar biasa. ya baik ya biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi Lagi musim lagi musim lagi kacau nih. kacau nih. Jadi Jadi sedikit belok sedikit lah belak sekarang lah ya. sekarang ya. Tenggorokan kurang Tenggorokan enak. kurang enak. Tapi ya nggak Tapi apa-apa. ya nggak apa-apa. Itu bagian Itu dari bagian proses dari hidup. proses hidup. Ya kan? Ya kan? Jadi Jadi nikmati aja. nikmati aja gitu. Tapi gini, Tapi gini, gua 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 kan gua kan eh, eh, punya temen punya ya, temen punya ya, teman punya gitu. teman gitu kan. Dia Dia pacaran gitu pacaran kan, dia gitu punya kan. Dia punya pacar. pacar lah. Dan gua Dan gue sedikit sedikit ceritain sama dia diceritain sama bahwa dia bahwa akun dia akun itu dia itu dipegang dipegang sama sama pacarnya gitu. pacarnya gitu. Jadi Jadi kalau kalau mau kalau mau kalau mau misalkan misalkan coba deh coba deh cewek cek ini cewek gitu ini misalkan, gitu misalkan ya, ya dia ngeri karena ngeri karena searchnya searchnya history di history di Instagramnya Instagramnya kelihatan gitu. kelihatan gitu. Ya kan, Ya kan, sama kalau sama ketika kalau si ketika si ceweknya ngeliat ceweknya muka ngeliat akunnya muka gitu, akunnya gitu, mungkin bisa gitu mungkin ya, bisa gitu atau ya, atau lihat di atau lihat di message gitu, message gua nggak gitu, gue ngerti nggak sih ngerti sih, karena karena gua nggak gue pernah nggak gitu. pernah Tapi gitu, yang tapi jelas, yang jelas menurut tuh menurut gimana tuh gimana tanggapan dari tanggapan dari kalau kalau pasangan pasangan megang akun megang akun pasangannya gitu, pasangannya gitu, akun akun pribadi lagi, pribadi bukan lagi, akun bukan yang akun yang second second secondan. Gimana secondan, gimana menurut dari Tomo dari dulu deh? Tomo dulu deh? Kalau menurut gua sih ya, itu pertama nggak perlu. Bisa bisa jadi perlu, bisa jadi enggak ya. Tapi gua pribadi pernah ada satu kali karena dia yang minta. Tapi jujur, gua lebih berat ke nggak perlu sih. Kenapa gitu? Soalnya kan itu anggaplah akun akun lu ya akun lu gitu kan. Suka-suka lo mau posting apa gitu kan, mau follow siapa gitu, mau stalking siapa gitu, dan orang lain nggak perlu tahu sih. Tapi kalau misalkan emang jalan tengahnya ya, solusinya, kalau hal itu diperlukan biar jadi lebih percaya gitu kan, takut kenapa-napa, mungkin bisa jadi perlu. Karena gua dulu juga gitu, daripada dicurigain kan, nanti curiga, jadi kita pikir yang enggak gitu kan. Padahal kita nggak ngebayangin, dia tuh gini gini gini, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Ya udah, kasih aja sih, bisa jadi perlu gitu. Kalau Abil gimana? Kalau menurut gua, ini gua masih universal ya. Yang maksud Kevin itu megang akun-akun WhatsApp atau gimana sih? Akun Nggak mungkin akun akun WhatsApp medsos, dong. medsos, Gimana? Medsos, sosmed, sosmed sosmed, apapun, sosmed apapun, Instagram, Instagram, Facebook. Facebook. Oh, menurut gua ya perlu dan nggak perlu juga. Karena yang buat apa sih namanya? Buat masalah megang akun atau gitu kembali dari antara yang punya hubungan gimana baiknya. Yang pertama gitu. Dan kalau emang posisinya itu kayak gimana ya, kadang kalau punya sifat yang namanya apa namanya sih, bukan sensitif, apa sih namanya tuh Pak, Posesif. eh posesif ya. Sebenarnya kalau emang suruh megang akun sosmed itu nggak masalah buat gua, karena buat namanya ngejaga-jaga suatu hubungan mereka juga yang punya hubungannya, harus buat membangun. Tapi kalau emang benar-benar bisa
udah diobrolkan gimana untuk membangun punya sosial media pun sebenarnya nggak apa-apa, asalkan diberi komunikasi yang kata-kata yang terbuka, saling terbuka, tidak ada yang tertutupi. Gitu, ibaratnya selalu berjalan lah untuk masalah komunikasi, itu sih menurut gua untuk masalah kayak gitu. Jadi nggak perlu benar-benar uh, uh, jangan sampai udah ngebilangin bahwa itu nggak boleh ada pemikiran negatif sedikit pun atau gimana. Itu sih menurut gua. Dan karena kan kita juga punya kesibukannya, ya coba jangan sampai dulu karena kita juga punya kesibukan walaupun nggak masuk dengan hubungan juga gitu. Misal saat mungkin antara di bisnis atau gimana, antara kerja atau gimana kan nggak perlu ada maksudnya dicampur adukan dengan suatu hubungan juga. Gitu sih menurut gua. Jadi nggak perlu tergantung dari kesepakatan suatu hubungannya gimana untuk membangun hubungan dia sampai tujuan pribadi. Mantap. Bagus. Gue suka sih jawabannya. Kalau Jadi kalau Kevin gimana tanggapan lu? kalau gue juga ya setuju. Sebenarnya gue sama-sama setuju ya. Intinya masalah perlu nggak perlu ya itu tergantung dari kesepakatan di awal ya, antara pasangan itu kan. Kalau memang kesepakatan di awalnya dia megang akun, ya udah gitu. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue bakal ditanya gitu, misalkan nanti ditanya sama pasangan mau, gue megang akun lu ya gitu, gue sih kayaknya nolak. dan gue juga nggak bakal minta ke dia. Kenapa? Karena menurut gue lebih ke kayak nggak perlu deh gitu. Segimana pun tetap harus ada privasi menurut gue ya. Tapi gini, yang penting kepercayaan gitu. Kalau emang lu percaya gue nggak bakal cewek yang salah-salah gitu, ya udah clear gitu masalah kan. Dan sebaliknya gitu. Jadi nggak perlu terlalu inilah apa namanya megang-megang akun. Tapi kalau misalkan emang tetap haruslah megang akun gitu, alasannya juga jelas dari ceweknya, ya udahlah, oke lah. Gue sih nggak yang ribet-ribet amat. Karena kenapa gue tetap jadi bisa boleh gitu? Karena gue pede dengan diri gue sendiri bahwa gue nggak aneh-aneh gitu. Di awal gue bakal nolak dulu. Kalau emang dia termaksa ya udah, emang oke, ayo gitu. Jadi nggak apa-apa. Gue sih oke. Gimana menurut lo? Menurut gue sih kalau emang bener-bener gimana ya, kalau bener buat akunnya itu dipegang ya gue nggak jadi masalah banget, nggak ada masalah berat banget karena gue juga nggak mau buang-buang waktu orang sih yang buat tujuan atau buat wanita itu gitu aja sih, apa nggak ada masalah gitu. Sebenarnya sih pertanyaan ini tuh ngan apa ya berhubungan sama kepercayaan gitu kan. Karena kan dalam hubungan ada kepercayaan dan juga pasti tumbuh curiga gitu kan satu sama lain. Karena kan kita nggak ngelihat ya 24 jam gitu. Terus nih, ngomong-ngomong soal kepercayaan ya, ini kayaknya masih nyambung sama pertanyaan lu yang tadi deh. Ini, kalau misalkan nih, kita digodain, misalnya cowok dikodain sama cewek gitu, dikodain sama cewek atau cewek yang udah punya cowok digodain sama cowok lain gitu, itu tapi udah punya pacar gitu. Nah, anggaplah lo punya pacar gitu, pacar lo digodain sama cowok lain atau lo dikodain sama cewek lain, itu perlu nggak saling memberitahu pasangan masing-masing? Kalau menurut lo berdua nih ya, kalau gue sih jawabannya udah, tapi pengen dengar dari lo berdua nih. Boleh ambil dulu, boleh. Kalau gue perlu banget, sangat penting gitu, perlu banget karena gue orangnya sangat pemikirannya tuh sangat negatif ya kayak gitu. Lu kayaknya itu makanya buat nandain kalau gue tuh benar-benar sayang gitu. Nah, nggak boleh ngarang-ngarang. Sebenarnya gue kayak gitu orangnya sebenarnya, karena tujuan gue bisa ngomong, bisa kalau perlu buat ngabarin nggak boleh digudain itu ya karena itu sesuatu kayak haknya gue untuk ngarang ini itu gitu ketika ada kendala seperti itu gitu sih menurut gue. Itu sangat jadi sangat perlu menurut lo ya, menurut gue sangat perlu.
kalau lo dia dikodein sama cewek cakep gitu, nah lu perlu Oke. kasih tahu cewek lu. Gue bakal enggak gue ya dari situ enggak gini tapi lu gini tapi nah ini kondisi gimana nih, kondisi bahwa posisi gue cewek gue nggak tahu atau cewek gue tahu. Nggak tahu. Cewek lu nggak tahu. Berarti nggak tahu. Nah, oke. Kalau tahu lu udah dimarahin. Oke. Gue ngerti banget. Itu kondisi gue mungkin bisa jadi gue nggak mungkin ngabarin ke pihak cewek gue, karena kenapa? Sesuatu bukannya gue melakukan nggak ngabarin itu bukan berarti gue itu mau berbohong, tapi gue lebih tepatnya gue lebih menjaga diri dari personal gue sendiri. Ketika ada yang nggak ada gimana, gue bakal tolak dalam buat jagain diri gue sendiri, karena itu buat lebih kebaikan dia, telepon gue sendiri, dan gue nggak mungkin ngabarin, gue nggak mungkin ngejelasin seperti itu, karena nantinya bakal jadi over pemikiran dia sih, kata gitu. Itu demi kebaikannya sebenarnya. Memang kalau misalkan jadi gue ngejelasin, apalagi dia nggak tahu, itu harus ada yang namanya bukti. Seperti apa? Nah, contoh kalau misalkan buktinya untuk masalah chatan ya, itu masih bisa dibuktikan bahwa mungkin chatan aja atau gimana. Tapi kalau dalam keadaan godaan secara langsung ketemu atau gimana, jadi kalau itu nggak mungkin dong gue tiba-tiba langsung ngerekam gitu atau ngevideoin gitu dalam satu kejap gitu buat bukti ngirim ke dia, kan nggak mungkin. Jadi gue bisa ngasih seperti itu, menjaga diri buat jadi dia demi kebaikan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada cewek yang godain lu tapi lewat sosmed, bakal lu kasih tahu gitu ke cewek lu? Gue bakal kasih tahu karena gue punya bukti. Buktinya ada ya? Buktinya ada. Oke. Lu takut ini ya, lu takut nanti jadi dikambing sama kayak lu terus cewek yang godain lu. Gue godain apa gue direspon sama Abil gitu. Padahal dia godain duluan gitu kan. Iya. Sebenarnya itu pun sebenarnya masih buat over kan seorang perempuan itu sebenarnya, tapi mendingan lah biarnya bisa benar-benar ada sesuatu bukti yang jelas. Tapi beda lagi ketika nggak ada sesuatu bukti, itu benar-benar susah, karena itu bakalan nanti akan terjadinya sesuatu over dan bisa merusak hubungan lo sendiri. Menurut gue sih itu. Jadi lu bakal infoin ke lu bukti bahwa lu tuh digodain gitu ya? Ketika ada bukti, tapi ketika gue nggak bisa membuktikan itu, memikirkan gue 2 kali ketika udah terjadi digodain secara langsung kayak gitu, gue nggak bisa membuktiin nih, ya udah nggak bisa, gue nggak bakal bisa ngelakuin itu, karena gue mending ngejaga diri, bataskan diri demi kebaikan soal perempuan gue, bahwa gue tuh menjaga diri itu sih, walaupun dia nggak tahu, tapi kan ya Allah mah tahu lah, ibaratnya gitu loh, ibaratnya gitu, cuma jangan ibaratnya gitu, soalnya ketika gue ngasih tahu, gue langsung emang aku gini nih, aduh, itu kan buat over doang bro, jadi bakal merembetnya merusak suatu hubungan. Menurut gue sih itu. Mantap. Lebih baik jaga diri sih. Oke, kalau gue suka jawaban Abil. Dia berarti orang yang mau definisi sebagai orang yang jujur ya, orang yang mau bahwa pasangan itu tahu loh dia itu sebenarnya baik-baik aja, dan ada yang godain dia, ya bukan dia yang masalah, tapi pas cewek ini nih masalah gitu. Tapi ketika lu tergoda atau gimana, berarti kan posisinya laki-laki yang salah. Gitu. Padahal pada dasarnya emang sebenarnya laki-laki pasti jatuhnya salah mulu. Susah. Ya gini. Kalau gue pribadi, gue bakal tergantung jenis cewek ini. Ini kenapa bukan kalau aneh ya? Maksud gue jenis itu lebih ke
ada yang ceweknya itu yang nettingan gitu, nettingan tuh sih negatif thinking gitu, orangnya gampang jadi overthinking lah ya. Wah, pas cowok gua nih gini, jadi akhirnya terlalu gimana gitu, kayak stres sendiri gitu. Makanya kalau misalkan gue punya pasangan yang tipenya begitu, jenisnya begitu, gue nggak bakal ngasih tahu, karena gue takut nanti dia malah kepikiran dan jadi stres mulu gitu kan. Setiap gue ada cewek yang padahal bukan apa dekat, tapi karena ada urusan kantor, jadi nggak boleh sama dia, nggak boleh ngomong ini, wah susah. Gue takutnya kayak gitu, makanya gue nggak kasih tahu. Tapi kalau cewek yang emang dia santai, terbuka, dan emang dia mengerti, gue bakal kasih tahu tuh, bakal ngomong terbuka. Lagi juga gini, kita kembalikan kalau misalnya cewek yang digodain. Gue pribadi, gue nggak perlu tahu, dan gue juga gue sih nggak minta menuntut untuk dia ngasih tahu, lu kasih tahu gue ya kalau misalkan ada cowok yang godain lu gitu. Gue nggak bakal gitu ya. Karena apa? Gue bakal bilang bisa jadi ya ke cowoknya. Gue pernah denger ya, gue bilang kayak ya cowok yang godain dia, lu godain dia silakan, gak apa-apa lu godain dia, kalau sampai cewek gue merespon godaan lu ambil gitu, ngerti kan? Lu ambil. Berarti kan di sini adalah konsepnya si cewek ini nih nanti yang bakal jadi, kalau bener kata Abir, yang penting kita nggak tergoda. Kalau cowok, kalau cewek, kalau dia digodain, dia yang ngerespon godaan dia, gitu. Responnya itu maksudnya respon positif ke cowok itu ya, respon godaan. Nah, itu lu ambil aja, berarti cewek gue emang gatel gitu. Males gue juga ya kan, daripada gue pusing selalu mikirin tiap hari. Kalau misalkan cewek gue nolak, lu masih godain, berarti cowok itu bermasalah sama gue gitu kan. Ibaratnya gitu. Jadi gue nggak perlu minta tahu. Kalau dia ngasih tahu, gue sangat menghargai. Tapi dia perlu dia tahu juga repot. Ya gitu lah kalau yang mau jadi pasangan. Jadi gue cari repot. Kalau gue sih santai. Yang penting gue nggak nakal gitu. Dia nggak nakal, oke, kita fine. Mantap sih. Gitu sih kalau gue ya. Kalau Tomo nih, gue penasaran Tomo. Jujur kalau gue pribadi kurang lebih sama ya kayak lo berdua gitu. Menurut gue terbuka itu penting gitu. Anggaplah gini, misal nih, gue punya cewek gitu ya, dia lagi kerja gitu di kantor, terus dia pulang dari kantor ya, dulunya emang gak ada rencana mau kemana-mana gitu biasanya pulang, tapi karena ada satu alasan mendadak gitu, entah itu kerjaan departemennya lah gitu, jadi pergi bareng teman kantor cowoknya kan, padahal nggak ada apa-apa, itu cuma ngobrol kerjaan. Terus gue ngeliat dia gitu nih, kok dia sama cowok sih gitu di kafe gitu, bukannya sekarang harus jam pulang ya gitu. Nah kan jadi pikiran negatif kan ke gue. Menurut gue harus sih, tapi jujur gue pribadi nggak pernah nggak pernah ngelarang-larang gitu, pernah ngelarang-larang dia mau chatan sama siapa gitu, atau ada yang godain pun nggak gue marahin gitu, ya silahkan aja. Malah kadang kalau ada cowok yang godain, malah gue godain balik gitu, bareng berdua di HP cewek gue. Oke. Kalau ke gue ya, kalau Abil mungkin sama lu ya tadi nggak ini ya, kalau digodain cewek nggak perlu ngasih tahu gitu. Tapi kalau gue sih dikodain, biasanya ngasih tahu sih. Contoh gue mau tahu misalnya lu punya pasangan, terus lu kalau lu emang tipe yang ngasih tahu ya, kalau lu dikodain sih gimana sih? Kok sistemnya itu gimana? Gue nggak ngerti. Boleh dong sharing. Mungkin bukan digodain ya, lebih tepatnya mungkin dijailin ya. Kalau dia, nah biasanya kan cowok itu inisiatornya gitu kan. Iya kan, inisiator dalam hubungan yang mulai gitu. Kayak kemungkinan cowok digodain cewek itu, ya kemungkinan cowok digodain cewek itu lebih kecil kan. Tapi kemungkinannya bakal lebih gede kalau kita lagi sendiri dan ceweknya lagi banyakan. Itu sering terjadi itu. Anggaplah ya, adalah satu kejadian dulu di mana gue lagi sendiri gitu, masih sekolah gue dulu. Ada sekolah lain cewek ini banyakan. Nah itu gue kayak dijailin doang sih, tapi gue kasih tahu.
Wow. Kasih taunya lu ngomong gimana maksudnya? Wow. Lu tahu ngechat tadi gue digodain nih, apakah gitu atau gimana konsep dari ngasih taunya tuh Iya. gimana? Ya, kalau gua biasanya sering gua lebih sering teleponan sih ya daripada chattingan. Itu bisa ditemukan daripada chattingan. Jadi gua biasanya di malam hari teleponan bareng cewek gue gitu, nyeritain keseharian. Nah, itu kan nggak mungkin langsung ke situ gitu, nggak mungkin langsung ke kejadian tadi kan, tapi eh, bakal tetap gue ceritain lah. Kalau cara nyeritainnya gimana, tiap orang beda, mungkinnya gue juga bingung gitu jelasinnya gimana, tapi bakal tetap gue omongin gitu kejadian tadi Tapi itu.